Haleluya, kita keluarga GPD El Shaddai, puji nama Tuhan oleh karena penyertaan kita bertemu lagi dalam renungan hari ini, renungan 79. Kita sampai kepada Markus pasal yang ke-13 ya. Sebelum kita masuk di dalam renungan ini, kita percaya bahwa kalau sampai ini kita ada semuanya oleh karena perlindungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Markus pasal 13 yang akan kita bahas, ada beberapa perikop yang penting dalam penekanan-penekanan sebagai kita pengikut Kristus, di mana Tuhan inginkan kehidupan kita berjalan dalam kesungguhan hati ya. Di dalam Markus pasal 13 ini, kalau kita melihat perikop-perikop yang akan kita baca nanti, itu sangat relevan dengan kondisi keadaan saat ini ya, di mana kehidupan dunia yang bergejolak, perkembangan dunia yang bergejolak, semuanya sudah dinubuatkan di dalam kitab suci. Dalam Markus pasal yang ke-13, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membaca di dalam perikop yang pertama dulu ya, di mana ada beberapa bagian ya, ada beberapa bagian yang akan kita bahas. Yang pertama di dalam ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Di situ kita akan membaca di dalam ayat yang kedua. Saya bacakan ayat yang kedua. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini. Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ini adalah perkataan Tuhan Yesus, nubuatan Tuhan Yesus terhadap bait Allah yang ada di Yerusalem. Yesus sendiri sudah menubuatkan akan kehancuran bait Allah ini. Kalau kita bisa melihat di dalam sejarahnya ya, pada tahun 70 Masehi, Jenderal Titus masuk ke Yerusalem. Jenderal Romawi ini menghancurkan, mengepung Yerusalem. Di dalamnya termasuk bait Allah. Itu hancur. Nubuatan yang Yesus katakan itu terjadi. Setiap perkataan Yesus, kalau kita melihat, kita mendengar di dalam kitab suci, perkataan Yesus adalah perkataan Allah sendiri, adalah firman, dan itu pasti terjadi. Seperti nubuatan Yesus di dalam ayat yang pertama dan kedua ya, tentang bait Allah yang dihancurkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kehancuran ini dalam sejarah menyatakan bahwa bait suci dihancurkan, sehingga orang-orang Yahudi terpecah. Mereka harus berpindah ke tempat ibadah-ibadah yang lain. Mereka harus beribadah di sinagoge. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah sampai saat ini pun kalau kita ada sebagai pengikut Kristus, kita tetap mempercayai bahwa Yesus yang kita sembah adalah Tuhan. Dia yang sudah memperdamaikan kita, terutama kita masuk di dalam Minggu Paskah ya. Dia yang sudah mati ya, dan akan bangkit ya. Yesus yang mati dan sudah bangkit. Dia menebus, dia memberikan perdamaian antara manusia dengan Allah. Sehingga kita boleh kasih karunia, mendapatkan kasih karunia keselamatan yang kita terima. Sehingga kita tidak salah sampai saat ini kita ada meyakini iman percaya kita bahwa Yesus adalah juru selamat bagi kita. Latar belakang Yerusalem dikepung, bait Allah dihancurkan, tidak lepas dari suasana politik di mana orang-orang Yahudi menjalankan pemberontakan, merencanakan pemberontakan terhadap bangsa Romawi. Ya, suasana politik yang sangat kental. Ya, kalau kita masih ada
saat ini, relevan dihubungkan dengan kondisi saat ini. Situasi dunia, geopolitik yang sangat luar biasa antar negara. Ya. Mungkin kita berpikir, apakah akan terjadi hal-hal yang buruk? Kalau kita melihat di dalam ayat-ayat selanjutnya ya, di dalam ayat-ayat selanjutnya, ayat yang kelima dan keenam ya, tentang peringatan-peringatan yang Yesus sendiri sebutkan ya, di dalam ayat yang kelima dan keenam, bagaimana ada peringatan-peringatan tentang Mesias palsu. Ayat yang ke-21 hingga ke-22 di mana akan terjadi penderitaan dan penganiayaan ya. Tuhan Yesus sudah peringatkan kepada kita umat-umat Kristen yang percaya kepada Dia. Akan ada banyak gejolak-gejolak yang terjadi di dunia ini ya. Kalau kita baca di dalam Markus 13 ayat yang ke-8 ya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan akan melawan kerajaan, akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, akan ada kelaparan. Semua ini barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Apa yang Tuhan sudah sampaikan itu semuanya terjadi. Ada bangsa melawan bangsa ya. Bangkit mereka berusaha, mereka menunjukkan kekuasaannya. Begitu bergejolaknya dunia saat ini ya. Begitu bagaimana orang-orang Kristen menghadapi peristiwa-peristiwa yang ada di dunia ini. Tetapi puji syukur ya, kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengenal akan firman Tuhan, kita sudah diperingatkan ya, untuk kita tetap berjaga-jaga. Kalau kita membaca di beberapa perikop selanjutnya ya, nasihat yang Tuhan Yesus sampaikan dalam menghadapi gejolak dunia, geopolitik yang tidak menentu ya. Di dalam ayat Markus 13 ayat yang ke-33 hingga ayat yang ke-37. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Kata berjaga-jaga ini sampai disebutkan hingga 4 kali. Ya, itu menunjukkan betapa pentingnya kita sebagai anak-anak Tuhan untuk berjaga-jaga. Nah, ada banyak iman kita akan digoyahkan oleh penderitaan, oleh Mesias palsu. Tetapi iman percaya kita di dalam Kristus harus tetap teguh. Yesus sudah peringatkan di dalam Markus 33-33. Berulang kali Tuhan katakan, berjaga-jagalah. Saatnya kita saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk berjaga-jaga. Tanda-tanda itu sudah terjadi di depan kita. Nah, tempat perlindungan kita siapa? Selain kepada Yesus. Dialah yang tidak hanya menyelamatkan kehidupan jasmani kita, tetapi Yesus, Dia sanggup menyelamatkan jiwa kita. Ya. Perlindungan kita di dunia terbatas, tetapi perlindungan kepada Tuhan itu tidak hanya menyelamatkan tubuh jasmani, tetapi jiwa dan roh kita diselamatkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin renungan ini singkat, tetapi menjadi kekuatan bagi kita di dalam Injil Markus 13 ini, bahwa kita harus tetap berjaga-jaga di dalam menghadapi gejolak dunia ini. Ya. Yesus menjadi tempat perlindungan bagi kita. Puji nama Tuhan. Terima kasih telah mengikuti renungan 79. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dapat menyampaikan dalam WhatsApp 081327420088. Kita akan berdoa bersama-sama. Biarlah Tuhan selalu menyertai
Allah Immanuel itu akan tetap beserta kita. Dia akan menyertai hingga kesudahan akhir zaman. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu melalui firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Mengingatkan kami untuk tetap berjaga-jaga. Dunia boleh bergelora, peperangan boleh terjadi, kelaparan boleh terjadi. Tetapi biarlah iman kami tetap ada di dalam Engkau. Iman kami tidak akan goyah. Biarlah kami tetap berlindung kepadamu. Engkaulah yang menjadi kubu pertahanan kami, benteng perlindungan kami. Biarlah kami tetap setia hingga kesudahannya. Apapun yang terjadi kami tidak tahu. Tetapi Yesus itulah satu-satunya yang menjadi Tuhan pelindung bagi kami. Biarlah kami berdoa buat khususnya seluruh jemaat GPDI untuk tetap berjaga-jaga, tetap berpegang kepada iman percaya kepada Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, biarlah menjadi doa kita, jagailah kiranya jiwa kita, sebab kita berlindung pada Tuhan. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal kita, sebab menanti-nantikan Engkau ya Allah. Bebaskanlah kami dari segala kesesatan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.